saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Ada yang bisa jawab? Mahasiswa silakan. Ada yang tahu sejak tahun berapa? Nggak ada, nggak pernah. Mbak Monik ada komentar soal ini? Terima kasih Mas Hussein mengakui Iran mendanai Gaza. Oke. Itu sangat penting. Karena selama ini tidak ada pengakuan tersebut. Anda menemukan hal yang sama? Yes. Iran mendanai, mempersenjatai Gaza. Itulah mengapa Israel berkaitan dengan Iran. Karena Iranlah yang mendanai Hamas, mendanai jihad Islam, mendanai Hezbollah di Lebanon, mendanai Houthi di Yaman. Belum lagi kalau kita bicara milisi-milisi Syiah di Irak dan Suriah. Pengakuannya bukan datang dari saya. Mas Hussein langsung dari Kairo tadi mengatakan demikian. Nuklir itu sudah dibereskan. Gimana masalahnya kalau Iran, Nuklir itu kalau Iran membantu perjuangan yang sedang berusaha memerdekakan negaranya? Di mana masalahnya? Yang masalah itu adalah ketika Eropa mendanai negara teroris bernama Israel yang menggenosida puluhan ribu warga yang sekarang juga baru menggenosida anak-anak SD di Iran, itu yang bermasalah. Ketika Saudi Arabia juga mendanai saya Hamas, tadi tidak mau motong, Mas Aiman, saya tidak mau motong. Kemudian juga Kuwait mendanai Hamas, semua negara Turki juga mendanai Hamas untuk infrastruktur Gaza. Kenapa cuma Iran yang diserang? Ya artinya jangan membuat ini menjadi bias ya. Katanya jurnalis, masa nggak pernah dengar pernyataan seperti ini? Sebetulnya ini bukan sesuatu hal yang ditutup-tutupi kok. Media-media dunia selalu mengatakan Iran ini mendanai Hamas. Kok lucu ya, mahasiswa kok bertepuk tangan untuk pendanaan teror. Kenapa bisa mahasiswa Indonesia bertepuk tangan untuk pendanaan teror? Ngeri. Teror kemana maksudnya Mbak Monik? Tadi dikatakan mendanai, ya kan? Mendanai Iran mendanai Gaza. Yang teror siapa? Nah, Gaza itu pemerintahannya Israel teror siapa? bukan? Teror, tepuk tangan. Anda katakan bertepuk tangan untuk teror. Kita menghormati semua pandangan ya. Iya. Pandangan Anda siapa yang meneror, siapa yang diteror? Pertanyaan saya sederhana. Jadi kalau tadi Mas Aiman kan mempertanyakan ya teror, siapa yang meneror? Definisi teror itu apa sih? Ya kan? Jelas-jelas Israel pada 7 Oktober itu tidak dalam keadaan bersih tegang dengan Gaza. Nah sekarang kita balik aja ke isu Israel menyerang Iran. Ini adalah kali kedua Israel menyerang Iran. Yang pertama Juni 2025. Lalu sekarang Februari, 28 Februari 2026. Namun apakah Iran tidak menyerang Israel lebih dulu? Kita balik lagi ke 2024. Iran menyerang Israel April 2024 dan Oktober 2024. Kenapa menyerang? Dia pikir Israel udah kecapean mungkin ya perang melawan Hamas, Hezbollah, Houthi, ada lagi Suriah, kecil-kecil ya, sempalan-sempalan di sana. Tapi ternyata tidak ada yang korban. Puji Tuhannya di situ. Israel dalam perlindungan. Meski memang rudalnya sangat banyak. Lalu kemudian kita menemukan fakta hari ini. Badan Atom Internasional IAEA sejak Juni 2025 tidak tahu keberadaan 400 kilo uranium yang diperkaya hampir 90%. Oleh Iran. Padahal untuk membuat bom nuklir hanya butuh 42 kilo. Dan Israel itu negara yang kecil. Hanya butuh 1 bom nuklir untuk menghancurkan seluruh Israel. Punya dan nuklir termasuk enggak? Gaza. Israel punya nuklir nggak? Pak Islah, Israel tidak pernah mengancam untuk menggunakan nuklir untuk membinasakan Iran. Namun Iran selalu setelah usai sholat Jumat yang diglorifikasikan adalah death to America, death to Israel. Di lapangan Palestina, di kota Teheran, ibu kota Iran, saya pernah ke Iran. Ada jam berisi petunjuk waktu kehancuran Israel. Countdown itu? Countdown. Targetnya 2040. Bagus. Artinya
Artinya, ini negara yang secara terang-terangan ingin memusnahkan Israel. Apa yang harus Israel lakukan? Tentu ini bisa dijawab secara hukum internasional. Preemptive strike bisa. Nah, sekarang kita Jadi Indonesia. kalau Israel nyerang duluan itu istilahnya preemptive strike. Kalau Sekarang- Hamas bertahan dari penjajah itu teror gitu. Sejak tahun berapa? Bapak belum jawab. Sejak tahun berapa Jadi, Israel menjajah Palestina? Bapak belum Tafsir jawab. dari Mbak Monik, tafsir dari Saya Mbak tidak Monik menafsir. ini semua Saya ditakar dengan berdasarkan kepentingan sejarah. keisraelannya gitu loh. Tidak, saya berdasarkan sejarah. Makanya saya tanya kepada Bapak Isla Barawi, sejak tahun berapa? Sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Ada yang bisa jawab? Mahasiswa, silakan. Ada yang tahu sejak tahun berapa? Nggak ada, nggak pernah. Israel nggak pernah menjajah Palestina. Makanya saya tanya, sejak tahun berapa? Kalau betul pernah menjajah, Menurut Mbak Monik tidak pernah ada tahun itu. Jadi kita urut kesimpulannya- kacang dulu deh kronologi. Oke. Sebelum Israel merdeka, yang berkuasa di atas tanah perjanjian itu adalah Kalau orang mandat Inggris. Mandat Inggris tahun 1917 mendapatkan tanah itu setelah Ottoman kalah perang. Perang Dunia Pertama. Tanah dibagi untuk antara Prancis dan Inggris. Seluruh tanah Israel itu menjadi milik Inggris. Yang harus berakhir mandatnya pada 14 Mei 1948. Sebelum Ottoman, sebelum mandat Inggris ada Ottoman, 400 tahun menjajah. Sebelumnya lagi ada Mamluk, sebelumnya lagi ada siapa? Kita urut kacang terus. Dan menurut Anda Dan sampai ke tidak ada. Saladin. Ini menurut Mbak Monik. Saladin naik lagi ke siapa? Pasukan salib. Oke. Pasukan salib dikalahkan oleh Saladin. Pasukan salib datang untuk mengalahkan siapa? Umar bin Khattab yang datang menyerbu Yerusalem tahun 638 Masehi. Sebelumnya siapa? Umar bin Khattab menghadapi siapa yang berkuasa di atas tanah itu? Bizantium, Romawi yang menjadi Kristen. Sebelum Romawi siapa? Romawi berkuasa lama sekali. Di periode Romawi itulah Yesus Kristus lahir. Sebelumnya ada siapa? Yunani, ada Hasmonaim. Artinya mengatakan bahwa Israel punya hak di tanah yang sekarang disebutkan Palestina. Kita kenal kok tokoh sejarah Kita kenal. Isu Raji. Ya, teman-teman, sangat luar biasa perdebatan ini, teman-teman. Dan teman-teman silakan memberikan komentar Anda ya mengenai cuplikan video tadi. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana peperangan Amerika Israel melawan Iran, teman-teman. Nah, sekarang kita melihat komentar netizen satu persatu dulu mengenai video kali ini. Ini adalah sesuatu hal yang membuka wawasan-wawasan kita. Ya, kita lihat komentar netizen satu persatu. Seorang perempuan jujur menunjukkan kebodohan laki pembenci yang tidak jujur. Oke. Hanya satu wanita sanggup membuat kalang kabut lawan-lawan debatnya. Ya, memang di dalam debat itu adalah salah satu duduk di antara para lelaki itu, teman-teman, dan wanita itu adalah wanita yang pro dengan Israel. Kemudian, satu orang ibu membicarakan data, tahun, dan lain-lain. Sedangkan lawan bicaranya hanya membicarakan tanpa data. Oke, satu orang cerdas melawan 1000 orang dungu. Teman-teman, Monik bicara selalu dengan fakta sejarah, tidak dengan emosi atau faktor agama. Monik sehat selalu. Fakta sejarah, kita boleh beragama, tapi harus tahu apa itu sejarah juga. Memang teman-teman, ya sejarah memang mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan tentu dari peristiwa-peristiwa itu, dari sejarah itu, maka kita bisa melihat bagaimana yang terjadi sekarang ini. Ya, sekarang ini Amerika Israel sedang perang melawan Iran, sampai pemimpin tertinggi Iran tewas di tempat, teman-teman. Itu artinya bahwa tentu ada sejarah yang memang awal
terjadi peperangan ini dan kenapa sekarang terjadi perang ini, teman-teman. Mereka berbicara, dikasih waktu. Ketika si ibu berbicara, mereka memotong. Dua laki-laki ini berdebat menurut pengetahuan mereka saja, tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Ketika fakta dan pengetahuan habis, mereka hanya cengengesan. Dua orang lawan satu, pengecut betul lah. Karena agama, yang salah pun dibenarkan. Bravo, Bu Monik. Teman-teman, Monik luar biasa. Mereka semua mau menjebak Monik, termasuk presenternya. Semoga Monika menjadi terang buat mereka yang cinta buta. Lawan bicara si ibu ini tidak didasari fakta sejarah, hanya emosional yang dikedepankan. Nah ini teman-teman, ternyata bahwa komentar-komentar netizen ini lebih mereka mengarah dengan apa yang disampaikan oleh Monik yang pro dengan Israel. Karena ibu itu tadi berbicara dengan sejarah. Ya. Kemudian seorang wanita hebat berdebat dengan argumen yang kuat, dikeroyok oleh satu studio luar biasa. Bu Monik dengan tenang menerangkan karena didasarkan dengan fakta dan tanpa ada dendam. Dalam debat ini ternyata hanya Bu Monik yang terlihat cerdas dan paham sejarah. Cerdas dan pintar Ibu Monik, cara bicaranya sistematis, top Bu Monik. Perempuan Indonesia cerdas yang memiliki wawasan geopolitik luas dan mendalam. Tidak tergiring dan terjebak narasi arus utama, history lesson. Bukan buta sejarah, tapi nggak mau terima sejarah. Teman-teman, Ibu Monik mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap tenang dan berpikir jernih pada situasi apapun. Ya memang Ibu Monik pada saat itu ketika dia diserang dengan berbagai pandangan teman-teman, maka dia tetap teguh dalam pendiriannya. Orang Indo itu jagonya ikut-ikutan doang, tapi ngerti kagak sekali dikasih fakta biasanya ngambek dan main pukul. Bu Monik baca semua fakta dan datalah yang lain komedian semua. Salut Bu Monik. Nah ini komentar netizen teman-teman, banyak sekali yang mendukung Bu Monik ini. Di luar kontroversi isi dan opininya, Bu Monik memiliki teknik komunikasi dan public speaking yang bagus. Fakta sejarah versus orang yang cuman omong-omong. Mahasewa, tepuk tangan dikasih honor untuk hadir di Stone TV untuk tepuk tangan. Beraninya keroyokan, hikmat si ibu yang luar biasa, berani dan jenius sekali, semua sejarahnya tahu dengan benar. Orang dua yang mengerok aktivis perempuan ini sangat. Bu Monik mantap, sangat jelas, teredukasi, kebenaran pasti menang. Bapak-bapak pengharap. Puji Tuhan Yesus, Ibu Monik diberikan hikmat untuk menjawab dan membungkam orang-orang pembenci dan haus. Satu wanita perkasa versus sekumpulan manusia tidak paham sejarah. Kejujuran mengalahkan semua, mantul pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Luar biasa Mbak Monik, dikeroyok, bahkan host juga terus semangat Mbak Monik menyuarakan kebenaran. Hebat Bu Monik, penyandera bayi, orang bahkan pemerkosa dianggap pahlawan. Luar biasa gelapnya mata hati. Salut Bu Monik, dikeroyok tapi tetap memojokkan. Orang yang minim data dalam diskusi debat apapun yang akan selalu omong, dominan, dan berapi-api. Biarlah kelihatan pintar dan benar, walau tanpa dukungan data. Kalau kalah, emosi sudah ketepak.
Aiman menutupi dengan secangkir kopi agar fakta sejarah yang mau dikemukakan oleh Mbak Monik tak diketahui oleh para pemirsa yang sedang menyimak debat ini. Nah, teman-teman, itulah komentar-komentar netizen ya mengenai perdebatan kali ini. Ya, maka sekarang kita melihat bagaimana perkembangan perang Amerika Israel melawan Iran akhir-akhir ini. Whoa, did you see that? That was fast. Iran negara bagus, Iran negara kaya, tapi udah miskin banget sama jiwa-jiwa mereka. Habiskan negaranya sama jiwa-jiwa mereka yang tidak jelas, membawa ikut agama di dalam masalahnya negara. Ya, teman-teman, SBY perang Amerika Serikat Israel versus Iran meluas dan kompleks, sangat berbahaya. Memang sangat berbahaya, teman-teman. Ya, tentu itu mempengaruhi negara-negara di dunia. Kita tahu bagaimana dengan keberadaan Amerika Serikat di dunia, maka sangat berpengaruh sekali. Sehingga ketika Amerika Serikat ikut berperang juga, maka ya bisa sampai Indonesia juga terdampak pengaruhnya. Memang ya semua dunia sekarang ini telah bersiap-siap, teman-teman, untuk menyambut perang dunia ketiga, dan tentu ada hal yang harus ditunggu, ada hal yang harus dipersiapkan oleh setiap negara. Oke, kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak SBY ini mengenai perang Amerika Serikat Israel versus Iran, dan katanya meluas dan kompleks, sangat berbahaya. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY menilai eskalasi konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran dalam beberapa hari terakhir menunjukkan tanda-tanda meluas dan kian berbahaya. SBY menyebut bahwa situasi di Timur Tengah kini telah berubah menjadi perang kawasan atau regional war dengan risiko dampak global. Tentu, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ya Amerika Serikat sangat berpengaruh sekali di negara-negara dunia. Tentu ketika dia ikut dalam peperangan ini, maka itu sangat berdampak bagi negara-negara di dunia. Kalau kita simak what's going on 3 hari terakhir ini, jawaban saya bisa meluas. Mungkin sekarang pun sudah mulai meluas, melebar gitu. Semua tahu bahwa ini perseteruan yang tajam, ini kan antara Israel dengan Iran. Amerika dengan Iran, ya, dan kalau sengit peperangan di antara 3 negara itu bisa dimengerti karena akar konfliknya dalam sekali. Tapi saya tidak akan masuk ke situ, kata Pak SBY dalam podcast SBY Standpoint Perang di Timur Tengah. Siapa bakal menang yang diunggah di YouTube SBY Selasa 3 Maret 2026. SBY menyoroti peringatan Iran yang akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah sebagai bentuk balasan. Dia menilai ancaman itu kini benar-benar terjadi dan menyeret negara-negara Teluk ke dalam pusaran konflik. Dengan begitu, menurut SBY, invasi meluas dengan keterlibatan negara-negara lain yang sebelumnya cenderung bersikap netral. Ya, bisa saja, teman-teman, bahwa negara-negara yang bersifat netral, maka bisa saja terpicu untuk bisa ikut di dalam peperangan. Negara seperti Arab Saudi, kemudian Bahrain, kemudian Kuwait, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Oman disebutnya turut terdampak serangan balasan Iran. Kondisi ini katanya membuat konflik menjadi semakin kompleks. Yang jelas, tiba-tiba negara-negara Teluk yang sebetulnya kalau saya ikuti ingin lebih netral begitu. Kemudian sebagaimana yang dijanjikan oleh Iran,
Kalau negaranya diserang oleh Amerika dan Israel, jangan salahkan nanti Iran kalau melakukan pembalasan dan semua gelar pasukan Amerika di Timur Tengah itu menjadi sasaran. Ternyata itu terjadi betul. Sehingga ini yang tadinya boleh dikatakan tidak ikut-ikutan, begitu dipaksa untuk melibatkan diri, ujarnya. So, ini betul-betul sekarang sudah menjadi regional war yang saya lihat membalas. Memang teman-teman, ketika Amerika Serikat menyerang Iran dan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ali Khamenei, sehingga tewas teman-teman, maka tentu Iran tidak tinggal diam, dia memberikan balasan kepada Amerika dan juga Israel. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Iran sanggup melawan kedua negara ini yang super power ini? Nah, ini adalah pertanyaan yang memang sering sekali timbul karena ada di situ Amerika Serikat. Kalau misalnya hanya Israel dengan Iran, mungkin bisa saja kekuatannya sama-sama, tetapi karena di pihak Israel itu ada Amerika Serikat yang memiliki kekuatan perang yang super power, maka ini yang sering dipertanyakan apakah memang Iran bisa menaklukkan itu atau bisa setidaknya bertahan di posisinya. Oke, kalau tadinya Amerika plus Israel lawan Iran, sekarang menjadi lebih rumit, lebih kompleks. Karena negara-negara teluk yang diserang oleh Iran, misalnya Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Jordan, Arab Emirat, Oman, mana lagi yang belum saya sebutkan tadi, semua itu tentu ya dia juga menegakkan kedaulatannya melalui pembalasan. Retaliation ini menjadi dangerous lanjutnya. Tak hanya itu, SBY juga menyinggung laporan adanya serangan terhadap posisi Inggris di Cyprus. Hal tersebut menurutnya berpotensi menyeret aliansi pertahanan Barat melalui pasal 5 NATO yang mewajibkan negara anggota membela anggota lain jika diserang. Saya ini berpikir ternyata juga ada pasukan atau pos Inggris yang ada di Cyprus yang itu juga diserang. Nah, ini masuk nggak artikel 5 dari NATO? Jika ada anggota NATO diserang oleh negara tertentu, maka wajib hukumnya negara anggota NATO juga bareng-bareng bersama Inggris memerangi negara yang menyerang posisi Inggris itu. Ini kan menjadi lebih berbahaya lagi, ujar Pak SBY. Pak SBY juga mengingatkan bahwa konflik melebar dan melibatkan kekuatan di Timur Tengah seperti Rusia, Tiongkok, atau bahkan Korea Utara. Jika ada keterlibatan negara tersebut, SBY menilai situasi bisa berkembang ke arah yang jauh lebih serius. Misalnya ternyata bukan hanya negara-negara di teluk itu yang berhadapan dengan sengit, berperang, bertempur. Tetapi kalau juga pihak di luar timur dan di Timur Tengah masuk, nah kalau misalnya anggota NATO nimbrung di situ, bagaimana Rusia? Bagaimana Tiongkok? Bagaimana Korea Utara? Ujarnya. Ini menurut saya very dangerous. Mudah-mudahan tidak sampai ke situ karena kalau itu terjadi, maka Timur Tengah menjadi flashpoint yang bisa mengarah ke peperangan yang lebih besar. Saya sering mengatakan bisa loh perang dunia ketiga terjadi meskipun sebenarnya bisa dicegah untuk tidak ke situ, Ibu SBY. Ia bahkan mengingatkan potensi terburuk berupa perang dunia ketiga, meski menurutnya skenario tersebut masih bisa dicegah melalui deeskalasi dan penahanan diri semua pihak. Nah, itu adalah penjelasan dari Pak SBY yang melihat bagaimana situasi peperangan ya bukan peperangan politik lagi di Timur Tengah, memang benar perangan sesungguhnya antara Amerika Serikat Israel melawan Iran. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Semoga semuanya dijauhkan terhadap Indonesia.